Halo, selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun hari belajar dari rumah. Mulai minggu depan, tanggal 2 Juni, kalian sudah harus menghadapi penilaian akhir semester. Untuk itu, kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Untuk materi Ibu, yaitu berkaitan dengan praktek akuntansi lembaga, nanti kalian akan mempelajari dari materi yang pertama sampai dengan materi yang terakhir, dan untuk kali ini Ibu akan mengulang kembali materi berkaitan dengan laporan keuangan. Untuk materi-materi yang lainnya nanti kalian bisa membaca di buku yang sudah Ibu pinjamkan pada minggu yang lalu. Baiklah anak-anak, kita akan mengulang kembali materi yang sudah dipelajari minggu yang lalu, yaitu laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan itu apa? Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan yang diisyaratkan. Laporan keuangan juga bisa memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Laporan keuangan juga bisa memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintah juga untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintahan lain. Laporan keuangan juga untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. Kemudian laporan keuangan juga untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan. Nah, laporan keuangan yang sudah disebutkan tadi itu adalah laporan keuangan menurut Mardiasmo tahun 2002. Agar dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan tersebut, informasi dan laporan keuangan hendaknya meliputi informasi yang dapat dipergunakan untuk yang pertama, membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi. Yang ketiga, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Yang keempat, membantu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Terkait dengan tujuan penyusunan laporan keuangan, Governmental Accounting Standard Board atau GASB menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan menurut PSAP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Pengertian laporan keuangan menurut PSAP adalah merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Anak-anak, penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, kira-kira laporan keuangan pemerintah itu terdiri dari apa saja ya? Nah, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah terdiri dari
1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan neraca. 3. Laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah dengan laporan yang disusun oleh perusahaan tentu saja sedikit berbeda. Apakah itu neraca? Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Nah, unsur-unsur neraca. Apakah itu aset? Aset itu meliputi aset lancar dan aset tidak lancar. Kalian tahu aset lancar berarti aset yang tertanam dalam suatu perusahaan, jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya apa saja, anak-anak? Nah, perlu Ibu ingatkan, yaitu yang termasuk aset lancar. Contohnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan toko. Kemudian yang aset tidak lancar seperti kendaraan, peralatan toko, gedung, dan sebagainya. Unsur neraca yang berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban ada 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, unsur dari neraca adalah ekuitas dana. Ekuitas dana di sini terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Aset lancar. Aset lancar merupakan suatu aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nah, contoh dari aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset lain yang di luar kategori tersebut yaitu aset tidak lancar. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu ada mesin, ada gedung, ada peralatan, dan sebagainya. Kewajiban. Nah, tadi unsur dari laporan keuangan neraca ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban di sini, kewajibannya itu dibedakan menjadi 2. Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Unsur yang ketiga dari neraca tadi adalah ekuitas. Ekuitas dana. Pada neraca pemerintah, terminologi modal diganti dengan yang namanya ekuitas dana. Jenis-jenis ekuitas dana ada 3, yaitu yang pertama ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan hutang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ekuitas dana investasi, yaitu cerminan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tetap lainnya, dikurangi utang jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian laporan yang berikutnya yang dibuat oleh pemerintah adalah laporan realisasi anggaran. Apa itu laporan realisasi anggaran? Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran minimal mengandung unsur-unsur 1. Pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, yang keempat surplus atau defisit, yang kelima pembiayaan, yang keenam sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Pendapatan dilaporkan untuk jenis pendapatan yang nantinya akan kita masukkan dalam laporan realisasi anggaran, contohnya seperti pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Kemudian yang dikelompokkan sebagai belanja nanti dilaporkan menurut klasifikasi organisasi, fungsi, dan klasifikasi ekonomi. Namun dalam pelaporannya dapat dipilih satu jenis klasifikasi saja.
Demikian anak-anak materi laporan keuangan yang bisa Ibu sampaikan. Dan nanti apabila kalian masih belum jelas dengan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa membaca kembali buku yang kemarin sudah dipinjam dari sekolah. Demikian tadi anak-anak laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Ini adalah salah satu materi yang nantinya akan Ibu keluarkan pada soal tes akhir semester. Untuk itu kalian harus mempelajarinya dengan baik, tidak hanya materi macam-macam laporan keuangan milik pemerintah, tapi juga materi-materi yang lainnya, supaya nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan partisipasinya, karena kalian sudah mau menyediakan waktunya untuk belajar secara daring bersama dengan Ibu berkaitan dengan macam-macam laporan keuangan. Salam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan supaya kalian tetap sehat dan nanti bisa bertatap muka kembali kalau nanti kalian naik ke kelas 12, bisa bertemu dengan Ibu dengan materi pelajaran yang lainnya. Salam belajar.